Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali ay hadza babul hali. Bermula ini itu bab menerangkan tentang hal. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Al halu bermula hal, huwa ya hal, al ismu itu isim, al mansubu yang dibaca nasab, al mufassiru yang ditafsir, yang menafsiri isim fa'il itu udah mutola'ah. Yang berkabar sudah saya bilangin. Al mufassiru yang menafsiri lima terhadap perkara. Imbahama yang masih samar, apa perkara, minal minal hayati nyatanya dari keadaan-keadaan. Faidha kulta maka jika berkata siapa kamu, Ja'a Zaidun, itu lafaz Ja'a Zaidun. Ada lafaz, bukan ya itu. Pada lafaz Ja'a Zaidun, Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Faqad imbahama maka betul-betul samar apa al-halu hal, allati yaitu hal, Ja'a itu lafaz Ja'a. Ja'a yang datang siapa Zaid, alaiha atas allati. Ja'a yang datang alaiha atas allati siapa Zaidun Zaid. Fataqulu maka berkata siapa kamu, raqiban menunggang. Faqad hale orang yang menunggang. Raqiban hale orang yang menunggang. Faqad fassara maka betul-betul menafsirkan. Afalafat raqiban. Faqad fassara maka betul-betul menafsirkan apa lafaz raqiban. Lu udah mutalaah apa belum? Udah. Udah. Sama siapa mutalaahnya? Baca sendiri. Disimak sama yang paham enggak? Lu menerusin apa mau bubar ngajinya? Terusin. Faqad fassara maka betul-betul menafsirkan apa lafaz raqiban. Menafsiri apa lafaz raqiban? Faqad fassara maka betul-betul menafsiri apa lafaz raqiban al-halati pada al-halata pada hal keadaan. Al-halata pada keadaan. Allati yaitu al-halata karena ada apa allati yang ada. Udah pin, ganti pin. Suara sendiri berdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad fassara maka betul-betul menafsiri apa lafaz raqiban al-halata pada keadaan. Allati yaitu al-halah karena yang ada apa keadaan alaiha karena yang ada siapa Zaid. Ini sama aja lu. Karena yang ada siapa Zaid alaiha atas alati fi Itu kabarnya kana. Itu atas alati fi hali maji'ihi di dalam keadaan datangnya Zaid. Summa matsala Coba diangan-angan dulu. Baca kitab itu langsung diangan-angan, langsung ngerti maksudnya. Summa matsala kemudian mencontohkan siapa musonif dzalika pada itu Ja'a Zaidun raqiban biqaulihi dengan ucapannya musonif. Pada itu kalau kaitannya keadaan datangnya Zaid. Dzalika pada itu keadaan datangnya Zaid. Biqaulihi dengan ucapannya musonif. Nahu ja'a Zaidun raqiban seterusnya. Nahu ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid raqiban. Kali saya kasih tahu, nahu ja'a Zaidun raqiban, lu baca dulu.
Jangan nahu jaa seperti lafaz jaa, bukan begitu. Nahu jaa Zaidun rokiban itu seumpama contoh jaa Zaidun rokiban. Jaa telah datang siapa Zaidun Zaid rokiban hale orang yang menunggang. Warokib itu dan menunggang siapa saya al-farosa pada kuda musrojan hale yang diberi pelana. Walaki itu dan bertemu siapa saya Abdullahi bertemu dengan pada Abdullah rokiban hale orang yang menunggang. Fasahibul hali maka bermula sahibul hal fil misalil awwali di dalam contoh yang pertama fa'ilun itu fa'il. Waqat imbahama dan betul-betul samar umum apa haluhu keadaannya fa'il fi maji'ihi di dalam kedatangannya fa'il. Fafassara maka menafsiri apa maka Kalau enggak fafusiro maka ditafsiri apa maji'uhu. fafussiro maka ditafsiri apa maji'uhu birokiban dengan lafadz rokiban. Wasahibul hali dan bermula sahibul hal fil misalis sani di dalam contoh yang kedua. Maf'ulun itu maf'ul. Contoh yang kedua adalah rokibtu al-farosa musrojan. Sahibul halnya maf'ulun itu maf'ul. Waqat imbahama dan betul-betul umum samar apa haluhu keadaannya maf'ul fi hali rukubihi di dalam keadaan menunggangnya maf'ul. Fafussiro maka ditafsiri apa keadaan menunggangnya maf'ul bimusrojan dengan lafadz musrojan. Wa ammal misalu dan adapun bermula contoh asalisu yang ketiga fayahtamilu maka mengandung apa Samar-samar, mirip-mirip udah berkali-kali dikasih tahu. maka samar-samar apa contoh yang ketiga apa fayahtamilu maka samar-samar apa al-halu hal fihi di dalam misalus salis apa ayakuna apa bosannya ada apa bosannya ada apa hal minal fa'ili itu dari fa'il. Alladzi yaitu fa'il. Huwa yang bermula alladzi. At-ta'u itu ta. Fi laqi itu di dalam lafadz laqi itu. Wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa lafadz apa namanya wa ayyakuna halan minal maf'uli alladzi wa Abdullah wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa halan itu hal gitu loh. Wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa halan itu hal keadaan minal maf'uli dari maf'ul alladzi yaitu maf'ul huwa yang bermula alladzi Abdullahi itu lafadz Abdullah. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wama dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika pada itu contoh. Ai ma tegasnya contoh asbaha yang menyerupai apa ma al musula pada contoh-contoh. Al mazkurati Al-mazkurota yang telah disebutkan Iya kan itu isi mufrad kan mana salih. fi kaunil hali di dalam adanya hal mufassiron itu menafsiri 5 terhadap lafadz imbahama yang masih samar apa ma
hayati pada keadaan-keadaan. Mana sih? Kan ada minnya, minal hayati kan. Lalu tambahin. Kan kita dulu dalam kitab matan juga minal hayat, yang ngikutin aja yang salah. Minal hayati nyatanya dari keadaan-keadaan. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wala takunu dan tidak ada apa al-halu hal. Lu takunu emang. Takunu. Ya udah nggak apa-apa, emang boleh yakunu boleh takunu. Apa al-halu hal illa nakirotan kecuali itu isim nakiroh, yakni menghendaki siapa musannif nakirotan pada lafadz nakiro. Mahdotan yang murni pasti juga tahu. Mahdhotan yang murni. Nakiro tapi nakiro mahdoh. Kalau ada nakiro boleh mahdoh. Mungkin ada penjelasannya kan kita belakangan. Ayo. Nahwu itu nahwul musuli al mutaqaddimati itu seumpama contoh al mutaqaddimati yang telah lalu au nakirotan atau nakiroh mukhassasotan itu yang terkhusus yang dikhususkan. Kaqaulika seperti ucapanmu jaa Zaidun raqiban pada lafaz jaa Zaidun raqiban. Apa sih raqiba farosin? Jaa Zaidun raqiba farosin. Jaa telah datang siapa Zaidun Zaid raqiba farosin hale orang yang menunggang kuda. Falhalu maka bermula hal fi hadal misali di dalam ini contoh takhossosot itu terkhusus bil idofati dengan idofah ila nakirotin ke nakiroh wa kalamuhu dan bermula pengucapannya hadal misal syamilan itu syamilun itu mencakup laha bagi hadal misal lidukhuliha karena masuknya hal tahtan nakiroti di bawah nakiroh. Wakot ta'ti dan terkadang datang apa halu hal ma'rifatan itu ma'rifatan hale isim ma'rifat fil lafzi di dalam lafaz li'annaha karena sesungguhnya hal isim ma'rifat muawwilatun muawwalatun itu yang ditakwil bin nakiroti dengan isim nakiroh. Nahu jaa Zaidun wahdahu. Kita kalian salah nih. Coba kita kalian jaa Zaidan. Ganti jaa Zaidun. Kitab saya kok Zaidan. Salah lah. Nahu jaa Zaidun wahdahu, seumpama contoh jaa Zaidun wahdahu. Jaa telah datang siapa Zaidun Zaid, wahdahu ya sendiri hale sendirinya Zaid. Ai munfaridan, tegasnya hale orang yang sendiri. Qauluhu bermula ucapannya musannif wala takunu dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami kecuali dalam setelah sempurnanya kalam, yakni menghendaki siapa musannif anal hala pada sesungguhnya hal fudlatun itu tambahan fala takunu maka tidak ada apa hal illa ba'da ayatimma
kecuali setelah bosannya disempurna Ba'da tamamil kalami. Masa kan makannya begitu. Ya iya kan? Udah gue kasih kitabnya lu ah. fala takunu maka tidak ada apa hal Matanya apa saranya? sarahnya Ilah, ya berarti yatim malah. fala takunu maka tidak ada apa hal illa ba'da ayyatimma kecuali setelah bosannya sempurna apal kalamu kalam dunahu Dunaha. dunaha Duhua bahas. ha, Ya iya kenapa lu baca? dunaha yang selain Dunaha dengan tanpa hal. dengan tanpa hal wa makna tamamil kalami dan bermula maknanya lafaz tamamil kalam ayu khoda itu bahwasanya diambil apa al fi'lu fi'il Ayak huda. ay ayya khuda Itu bahwasanya mengambil apa al-fi'lu fi'il. ayya khuda Fi'il udah ada fa'ilnya atau maf'ulnya gitu. ayya khuda itu bahwasanya mengambil apa al fi'lu fi'il fa'ilahu pada fa'ilnya fi'il au maf'uluhu atau maf'ulnya fa'il Maf'ulahu. au maf'ulahu atau maf'ulnya fa'il walaisa dan tidak ada apal murad Ini masih gini terusin. Ulangin baca. wal walaisa dan tidak ada apa al muradu yang dimaksud ayakuna itu bosannya ada apa al kalamu kalam mustaghniyan itu cukup anha dari hal bidalili qauli syairi dengan dengan dalil seumpama ucapannya syair innamal mayitu min Udah musola belum? Nah itu yang gue tanya. innamal mayitu min ya'ishin man ya'ish Namal mayyitu mayyaishu kaiban kasifan balahu walilar rojai. innamal mayitu bosannya mayit man itu orang yang isu yang hidup siapa man kaiban hale orang yang Ya apa coba uji nyali katanya lu udah mutolaah. Yang namanya mutola lu udah buka-buka kamu sama belum? Kaiban. Gitu. Apa mau nanya kaiban? Orang hidup sedih lah. kaiban hale orang yang hidup sedih Hale orang yang sedih udah gitu aja. hale orang yang sedih Lu paham Don? Paham gak? Lu namanya mutola udah buka kamu sama belum? Nah itu masalah. Itu udah terguna tuh di situ sebenarnya. kasifan hale orang yang Yang resula lah gampangannya. yang ngeresula balahu pada cobaannya man qalilur rija Lilar rojai. qalilur rijai Rojai. Baca roja aja ruja. Ruja. Apaan lu? qalilur rojai pada Kale. Semuanya kal. Kaiban, kasifan, kolilar. Itu kal. Pertama lagi dibahas.
qalilar rojai hale yang sedikit harapannya hidupnya kesulam ngedumel mulu kagak ya kan punya duit salah nggak punya duit salah punya duit beliannya yang salah mati sebenarnya mayit nyambung nggak punya duit yang kesulam mulu nggak punya duit emang nggak pernah punya duit kalau dijewer kok kencang untuk main aja kan ayo idla yasihu yang kencang jika tidak sah la yasihu karena tidak sah karena tidak sah jika apa al istighna'u apa kecukupan bima itu dengan perkara qoblal hali di dalam sebelum hal fatakulu maka berkata dengerin maksudnya apa sih la yasihu tapi udahlah baca dulu lah jelasin emang ayo fatakulu maka berkata siapa kamu innamal mayyitu man ya'ishu pada lafaz innamal mayyitu man ya'ishu. Nah, kan gini. Itu maksudnya wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal itu kan harus jatuh setelah kalam itu sempurna. Fi'il ada fa'ilnya. Atau mungkin kalau fi'il fa'il enggak cukup ya fi'il fa'il maf'ul. Kan itu baru ada hal. Artinya kalam tanpa hal masih boleh. Gini tuh. Untuk mulai dijelasin, ganggu itu namanya. Ini udah dibiarkan. Harus ngasih duit dulu ya. Gak apa dah. Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang-kadang lafaz hal tadi kan disebutkan hudlah lebihan ya kan? Nah itu maksudnya salah membahas itu lah coba kalau innamal mayyitu mayaisu kaibannya dibuang itu kalam malah nggak bisa dipahami paham maksudnya? Udah kita putar muter 100 kali masa innamal mayit itu mayit adalah orang yang hidup masa orang mayit orang yang hidup namanya mayit kan udah mati paham maksudnya? Maka kaitannya innamal mayit itu mayaisu kaiban itu walaupun secara kaidah tadi hal itu fudlah tapi ada lafaz-lafaz tertentu yang hal itu tidak boleh nggak bisa lepas. Karena kalau halnya dibuang, artinya nggak ada. Artinya nggak ada pertentangan. Masa inamal mayit itu mayaisu. Mayit yang sebenarnya adalah orang yang hidup dengan penuh bersulah. Walaupun dia masih hidup, bersulah itu mayit jadinya. Ngerti maksudnya? Nggak ada harapan. Mayit jadinya dia. Paham kan? Udah di muka sana. Buat pelajaran. Nah, siapa yang nganggur bertinggal. Ini lewat sini kalau kamu muter-muter yang jauh-jauh. Ngotorin yang lain. Ngotorin keadaan. Yuk. Qauluhu bermula ucapannya musannif wala yakunu dan tidak ada apa sahibuha apa sahibul hal illa ma'rifatan kecuali itu isi ma'rifat yakni menghendaki siapa musannif anal isma pada sungguhnya isim alladzi yaitu isim ta'ti yang datang minhu dari alladzi apal halu hal keadaan layakunu itu tidak ada apa hal illa ma'rifatan apa isim alladzi ta'ti minhul hal itu maksudnya sahibul hal itu loh.
maksudnya al ismul ladzi ta'ti minhul khal. Isim yang khal itu muncul darinya, berarti sahibul khal. Lu jangan ngantuk, udah gak usah aneh-aneh, paham nggak? Bukan nggak disayang, lu nggak bisa disayang. Ngerti Bin? Ini biar santi, anak nggak santi? Ya, lu nggak bisa disayang lu. Mau disayang gimana? Saya butuh kasih sayang Pak, lu nggak bisa disayang. Itu anak Kupang gitu, dua-duanya. Disuruh nurut aja nggak mau, dilarang naik ke atap aja masih naik ke atap. Gimana mau disayang juga? Ayo. Illa ma'rifatan, kecuali itu isim ma'rifat. Bukan Bin. Itu maksudnya yakni, itu kan wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Enggak apa-apa ini langsung saya jelasin. Sahibul khal itu adalah isim alladzi ta'ti minhul khal. Yang mana khal itu datang dari orang itu kan berarti sahibul khal itu wajib berupa isim ma'rifat. Itu maksudnya. Ayo. Waqat yakunu, dan terkadang ada apa sahibul hal nakirotan. Nah, itu sahibul khal ini bahasannya udah ya terus. Nakirotan itu isim nakiroh. Idza khussisa, apabila dikhususkan apa sahibul hal bil wasfi dengan sifat. Sahibul khal tapi yang nakiroh. Paham enggak? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Fiha yufraku kullu amrin hakimin amram min indina. itu seumpama fi kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, fiha yufraku kullu amrin hakim amron hakimin amron min indana. Fiha itu dalam kalau nggak salah tutup ya, nanti dicari ya. Yufraku dipisahkan apa kullu amrin semua perkara hakimin yang telah diputuskan amron apa namanya? Nah itu amron itu sahibul khal dengan fiha yufraku amron dengan perintah min indina hale dari sisi kami. Indana dari sisi kami. Fasahibul hali, maka bermula. Amrin itu loh. Kullu apa fiha itu. Ah itu saya lupa itu. Dalam logi maksud apa? Ini cari Quran. Ada belum buka lah. Yufraku ditetapkan namanya apa? Kullu amrin, setiap perkara. Nah, sahibul khalnya itu kullu amrin. Ya kan? Hakimin amron hale dengan putusan min indina dari sisi kami. Amron itu hal tetap. Ayo. Fasahibul hali, maka bermula sahibul hal. Amron itu amrin itu lafat amrin itu lafat amrin kullu amrin. Wa huwa, dan bermula lafat amrin nakiratun itu nakiroh. Illa annahu, kecuali bahwasanya dia khusus kecuali sungguhnya lafat amrin sahibul hal khusiso, dikhususkan. Itu khabarnya anna. Enggak boleh. Salah nakib kan di situ. Khusiso itu dikhususkan apa sahibul hal biwasfihi, dengan sifatnya sahibul hal, bihakimin dengan lafat hakimin. Itu kitab kalian kurang di. Yang benar punya Kelvin. Bi hakimin dengan lafat kurang ba itu loh maksudnya. Bi hakimin dengan lafat hakimin itu loh. Waqat yakunu, dan terkadang ada apa sahibul hali, apa sahibul hal nakirotan itu isim nakiroh mahdotan yang murni. Idza dakhala, apabila masuk alaihi atas sahibul hal apa an-nafyu nafi au nahyu atau nahi. Mana halnya lu ya? Oh, Nafyu gitu. enggak. Yang enggak ada ya nafyun. Ah, Aneh ini
Idza dakhala apabila masuk alaihi atas sohibul hal apa nafyun Nah, iya kan. Nafi. Ya, lu kan baca tadi an-nafyu kan. Kalian dengar semua kan? Gitu. au nahyun atau nahi nahu maqama rajulun dohikan nahu maqama rajulun dohikan itu semua contoh maqama tidak berdiri. Maqama tidak berdiri siapa rajulun laki-laki dohikan hale orang yang gembira, hale orang yang tersenyum. Walam yakum dan Tertawa atau tersenyum mutabasiman. Kalau gembira sururon beda-beda. Walam yakum dan tidak berdiri siapa ahadun seseorang nahidon Alif nah, bangkit Nah. loncat namanya. nahidon hale loncat. Udah ganti, geser, jadi selusin, ayo, coba berdiri. Itu artinya odon dipermalukan sama mundiri. Mulai dari awal, baru kali semua lagi yang lain, biar mateng. Ayo ntar baru saya jelasin. Dikit-dikit aja nanti kan tadi baca ininya udah, nanti tinggal saya terangin, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali ay hadza babul hali, bermula ini itu bab menerangkan hal. Qauluhu bermula ucapannya musannif al-halu huwal ismul mansubu dan seterusnya, yaitu lafaz al-halu huwal ismul mansubu dan seterusnya. Al-halu bermula hal, huwa ya hal, al-ismu itu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menafsiri, lima terhadap perkara, in bahama yang masih samar, apama minal hayati nyatanya dari keadaan-keadaan. Kalau bahasa ininya tingkah, itu ya, yo. Faiza qulta maka apabila berkata siapa kamu jaa Zaidun pada lafaz jaa Zaidun, jaa telah datang siapa Zaidun Zaid. Ya. Faqad in bahama maka betul-betul Kalau dibaca langsung bukan fakot imbahama tapi fakodim bahama. Karena imbahama hamzahnya adalah hamzah wasol. Nah kalau kemasukan kotnya kan dibaca sukun. Nah bacanya jadi fakodim bahama. Nyambung. Itu kalau dibaca wasol tadi saya antepin baik order atau kevin. Sekarang mulai perbaikan. Ayo. faqadim bahama maka betul-betul samar apa al-haluhal allati yaitu hal jaa yang datang alaiha atas alati siapa Zaidun Zaid. Fataqulu maka berkata siapa kamu rokiban pada lafaz rokiban. Faqad fassara maka betul-betul menafsiri apa lafaz rokiban al-halata pada keadaan allati yaitu keadaan kana yang ada Berbeda. Karena jatuh setelah alat yang bukan sifat tapi sela. Paham nggak? Ya doang. kana yang ada siapa Zaid alaiha itu atas alati fi halati maji'ihi dalam Alat lima. fi hali maji'ihi di dalam keadaan datangnya Zaid. Semua masalah kemudian mencontohkan zalika siapa musannif zalika pada itu keadaan datangnya Zaid. Bi qaulihi dengan ucapannya musannif nahu jaa Zaidun raqiban itu seumpama lafaz jaa Zaidun raqiban. Jaa datang siapa Zaidun Zaid raqiban hale yang menunggang. Wa raqibtul farasa musarrajan dan lafaz raqibtul farasa musarrajan. Raqibtu Ada dua, ada yang musrojan, ada yang musarrojan. Dua-duanya boleh. Ayo. raqibtu menunggang siapa saya al farasa pada kuda musarrajan hale yang diberi pelana.
Walaqitu Abdullahi rakiban, dan lafaz laqitu Abdullahi rakiban. Laqitu bertemu siapa saya Abdullahi pada Abdullah rakiban hale orang yang menunggang. Fasul Dulu dah, ini gua jelasin. Lihat nih, ini kedengeran kan nih? Nih sekarang bab hal, bab baca dulu dah. Udah lu diri aja, diri aja, udah curna gimana? Belum ya. Sebentar. Ini berarti kan saya juga dunia hafal, bukan hanya nyuruh kalian ngapalin. Masa baca matan nih salah. Sekarang al-halu, huwa, al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru, 5 in bahama minal hayat. Coba kalian cocokin, ada yang salah nggak tulisan saya? Iya kan? Nah itu maksud saya, kalian pun akalnya harus benar-benar. Enggak, jangan malas, harus serius. Apa itu hal? Al-ismu, syarat pertama isim. Yang kedua al-mansubu yang dibaca nasab. Yang ketiga al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang menafsiri, bukan yang ditafsiri, menafsiri. Isim fa'il al-mufassiru, fassara yufassiru tafsiron, tafsirotan tafsaron, tifsaron mufassaron, fahuwa mufassirun, wadaka mufassarun, mufassir yang menjelaskan. Menafsir itu maksudnya apa? Menjelaskan. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap keadaan yang sama. Itu caranya. 5 terhadap perkara in bahama yang sama apa minal hayat. Nah, terjemahan bebasnya hal adalah kan hal. Hal itu secara harfiah kan keadaan. Apa itu hal? Didengerin. Jangan aneh-aneh. Lu mainan apa? Jeberin, Erwin. Dia belajar serius, jangan mainan mulu. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang sama. Perhatikan. Umpamanya ada kalimat Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang siapa? Zaidun, Zaid. Ini kalimat Ja'a Zaidun secara informasi itu al-ikhbar bimaji'i Zaidin. Berarti kan memberi kabar, memberi informasi tentang kedatangan Zaid. Saya ulangi, diperhatikan. Contoh Ja'a Zaidun itu al-ikhbar bimaji'i Zaidun. Maksudnya apa? Kalimat Ja'a Zaidun itu memberitahu, memberi kabar itu memberitahu kalau Zaid datang. Nyambung. Kalau koma Zaidun memberi kabar tentang berdirinya Zaid. Paham itu? Nah, timbul masalah. Zaid datang, iya oke, Zaid datang. Tapi Zaidnya datang itu, kedatangan Zaid itu bagaimana? Apakah dia datang sendiri, jalan kaki, dibonceng, membonceng, atau bagaimana? Nah, nyambung ini. Begitu kalimat rokiban disebutkan, ini loh, lafaz rokiban terkibnya hal. Nyambung ini, paham ini? Nah, tolong diperhatikan. Kalau memang rogiban ini tarkibnya sebagai hal, dicocokkan dengan kaidah. Kaidahnya apa? Rogiban, hal. Hal itu tadi syaratnya apa pertama? Rogiban isim bukan? Apa buktinya isim? Tanwin.
Al-mansubu yang dibaca nasab, rokiban dibaca nasab atau bukan? Dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah, isim mufrad. Al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang menjelaskan keadaan yang samar. Ini rokiban, kan tadi saya sebutkan, menjelaskan keadaan datangnya Zaid. Nyambung? Berarti udah memenuhi syarat apa belum? Udah memenuhi syarat 3 apa belum? Isim udah, dibaca nasab udah, udah menjelaskan kan tentang kedatangan Zaid. Nah, berarti rokiban sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama isim, syarat yang kedua dibaca nasab, syarat yang ketiga menafsiri keadaan yang sama. Nah, nanti kalau dalam bab tamyiz hayat ini dirubah minal zawat. Lu ngerti? Kalau tamyiz menjelaskan zat, kalau hal menjelaskan hayat keadaan, maka keadaan itu terkibnya namanya hal. Paham nggak? Bin Erwin, yang tengok-tengok mana-mana. Nyambung ini. Secara kaidah udah paham kan? Isim yang dibaca nasab, al-mufassiru liman bahama minal hayat. Gampang kalau hafal mah. Makanya syarat utamanya hafal ini dulu. Kalau udah kalian hafal, proses berikutnya memahami. Oh, hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap keadaan yang sama. Paham itu? Jadi saya nyuruh kalian ngapalin itu yang membantu kalian sendiri untuk memahaminya. Nyambung itu. Nah, itu yang dijelaskan panjang lebar tadi yang dibaca oleh mulai Odon, wah bacanya cakep bener ya. Kemudian Kevin, narkibnya lumayan kan gitu. Nah, yang terakhir Mundiri yang ketiga ini. Nah, itu maksudnya fakot fassaro yang nomor 2. Udah dari awalnya faidha kunta ja'a zaitun, maka apa? Karena kaidah hal adalah al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat, maka ucapannya musonib digambarkan di situ faidha kunta ja'a zaitun, apabila kamu berkata, tadi udah saya jelaskan Pak Manulis, apabila kamu berkata lafaz ja'a zaitun Fakodim bahama al-halu allati ja'a alaiha zaitun, maka keadaan kedatangannya Zaid itu kan sama. Ya, samanya tadi apakah Zaid datangnya jalan kaki, dibonceng, menunggang atau apa. Nah, lanjutannya fatakulu rokiban, kamu tambahi lafaz rokiban. Ja'a Zaidun kan masih samar, ya kan? Jelas kalimatnya mah menjelaskan kalau Zaid itu datang. Paham nggak? Tapi datangnya Zaid ini menunggang, dibonceng atau jalan kaki. Nah, kamu tiba-tiba berkata rokiban. Fakot fasaro al khalata allati kana alaiha fi khali maji'i. Itu maksudnya lafaz rokiban itu menafsir keadaan yang mana kedatangan Zaid itu mengikuti lafaz rokiban tadi, menunggang. Nyambung maksudnya. Itu yang dimaksud faqad fassara al khalata allati kana 'alaiha fi khali maji'i. Nah, berikutnya summa masalah bi qaulihi nahu ja'a Zaidun rokiban. Kan sudah dijelaskan. Nah, contoh yang kedua, warokibtul farosa musrojan atau musarrojan. Saya menunggang kuda. Tapi, nah ini contoh yang kedua, saya tulis. Perhatikan, ini melatih kalian. Rokibtu al farosa musrojan, ada yang baca musarrojan. Yang menunggang siapa? Saya. Yang ditunggangi apa? Kuda. Ya. Yang dinaikin al-faros, maf'ul.
musarrojan halin, nah ini hal. Nah musarrojan ini hal dari maf'ul. Kalau rogiban ini kan hal dari fa'il. Nyambung? Paham kan? Contoh yang pertama, ja'a zaidun rogiban. Rogiban hal. Hal dari mana? Zaidun, zaidun ini fa'il. Nah, secara ilmu nahwu zaidun double fungsi. Pertama fa'il, kedua sohibul hal, yang mempunyai hal. Nyambung? Nah, yang kedua, raqibtu al-farosa. Al-farosa ini maf'ul. Raqibtu al-farosa maf'ul. Nah, musrojan itu hal, al-faros namanya sohibul hal. Ya termasuk kalau ini juga sama, zaidun sohibul hal. Nah, contoh yang ketiga, perhatikan. Lagi itu Abdallahi rogiban. Nah, rogiban ini mempunyai dua penafsiran. Apakah hal dari itu, itu, apakah sohibul halnya Abdullah? Kan artinya begini, saya ketemu Abdullah. Kan gitu kan? Rogiban, hale orang yang menunggang. Kan ada sohibul hal yang mirip-mirip dua. Kecuali di sini rogiba ini saya menunggang kuda, Abdullah menunggang kuda. Ngerti? Nah ini kan cuma satu rogiban. Nyambung kan nih? Apakah yang menunggang itu saya atau yang menunggang itu adalah Abdullah? Paham itu? Maka langsung dipahami sama kalian. Gitu loh. Nah, kalau ngajinya itu paham enak. Ya, supaya paham terus. Maka udah bentar habis imtihan. Saya rencana mau jalan, mau nerusin lagu. Sebentar itu harus saya pegang langsung kalian. Saya kembalikan ke asal lah. Orang yang bantu pada nggak pernah serius. Ayo lanjut. Fasohibul hali, maka bermula sahibnya hal bil misalil awali, dalam contoh yang pertama yang awal, fa'ilun tu fa'il, waqadim bahama, dan betul-betul samar, apa haluhu, keadaannya fa'il, bi maji'ihi, di dalam datangnya fa'il. Fafusiro, maka ditafsiri apa datangnya fa'il bi rokiban, dengan lafaz rokiban. Wasahibul hali, dan bermula sahib halnya fil misalisani, di dalam contoh yang kedua, maf'ulun, itu maf'ul. Makanya dijelasin contoh yang kedua itu apa. Fil misalisani, dalam contoh yang kedua, yaitu lafaz rokibtul farosa musarrojan. Maf'ulun itu maf'ul. Waqadim bahama, dan betul-betul samar apa haluhu, keadaannya maf'ul, fi hali rukubihi, dalam keadaan menunggangnya. Nah, bukan menunggang, ditunggangi itu rukub, gimana markub. Karena yang ditunggangi kan kuda, yang diberi pelana itu yang menunggang apa yang ditunggang? Ya kan yang ditunggang, mana ada manusia dikasih pelana. Yang dikasih pelana kan tatakan dulu di atas kuda. Fi hali rukubihi, dalam keadaan ditunggangnya maf'ul. Fafusiro, maka ditafsiri Misal salis, mirip-miripnya kal ayyakuna, yaitu itu badal dari al khalubin. Berarti bin. Kalau tapi kalian jadi fa'il pun boleh aja. Kan tadi udah saya jelaskan, enaknya udah saya jelaskan duluan, kalian baca ini enak. Fayah tamilu al halufi ayyakuna minal fa'il alladhi watta. Apakah raqibtu laqitu Abdullahi raqiban, itu mirip, contoh itu mirip-mirip halnya itu apakah dari fa'il laqitu, kan gitu, nyambung kan? Terus
Wa ayyakuna halan minal maf'uli alladhi wa Abdullah. Atau boleh jadi halnya adalah lafaz Abdullah. Nyambung. Nah, itu maksudnya apa ya? Tamil, ayo lanjut. Wa alazi atau itu tak fi laki itu dalam lafaz laki itu. Wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa halan itu hal minal maf'uli dari maf'ul. Allazi yaitu maf'ul huwa ya allazi Wa yang bermula, enggak boleh. Udah dibilangin itu jatuh salah aladi. Harus kalian jadikan mubtada. huwa yang bermula allazi Abdullahi itu lafaz Abdullah. Nyambung kan? Ini udah yang keberapa kali saya ingatkan. Kalau jatuh salah aladi wajib berubah sila. Jangan kamu jadikan dhamir fasal. Gitu loh. Ayo. Qauluhu bermula ucapannya musannif wa ma syabah dalika yaitu lafaz wa ma syabah dalika. Wa ma dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma zalika pada itu contoh. Aima tegasnya Zalika pada itu contoh-contoh ja'a zaitun rokiban. Rokibtul farosa mus dijelasin. zalika Zalika itu yang mana? Tuntaskan. Zalika pada itu contoh-contoh itu lafaz ja'a zaidun rakiban wa rakibtul farasa musarrajan wa laqitu Abdullah rakiban. Nah iya. Aima Tuntas. tegasnya contoh asbaha yang menyerupai apa ma al musula pada contoh-contoh al mazkurata yang telah disebutkan fi kaunil hali dalam adanya hal mufassiron itu itu yang menafsiri. Nah kasih yang itu menandakan isim fa'il. Udah diterima fa'il, aneh-aneh. Udah ngumpet-ngumpet, menantang lu ketutup sama Kevin. Lihat kitabnya. 5 terhadap lafaz in bahama yang masih samar apa ma minal hayati nyatanya dari keadaan-keadaan. Qauluhu bermula ucapannya Jelas ya, tadi udah dijelasin. Ayo, wala yakunul halu illa nakiratan. Qauluhu bermula ucapannya musannif wala takunu alhalu illa nakiratan yaitu lafaz wala takunu alhalu illa nakiratan. Wala takunu dan tidak ada apa wala yakunu dan tidak ada apa alhalu hal Tapi memang boleh dua, kadang-kadang memang takunu. illa nakiratan kecuali itu nakirah, yakni itu menghendaki siapa musannif nakiratan pada nakirah mahdotan yang murni. Nahul misali Nahul musuli. Salah maning. nahul musoli itu seumpama contoh-contoh al mutaqaddimati yang telah disebutkan. Nah, yang telah disebutkan itu apa? Apa ja'a Rokiban, musrojan, rokiban yang ketiga. Oke, itu kan apa namanya nakiroh mahdoh, murni kenakirohannya. Ada nakiroh tapi mukhassasah pembandingnya itu. Ayo. au nakiratan atau nakiroh mukhassasatan yang dikhususkan. Kakolika seperti ucapanmu ja'a zaidun raqiba farasin yaitu lafaz ja'a zaidun raqiba farasin. Itu kan rokib dimudhofkan ke faros. Artinya orang yang menunggang udah ja'a zaidun raqiba farasin hal orang yang mengendarai kuda. Itu kan rokib nakiro, faros juga nakiro. Nah, nakiro sama nakiro digabung, orang yang menunggang kuda. Nah, menunggangnya ditaksis dengan kuda. Kan bisa aja menunggang motor, menunggang keledai kalau zaman dulu mah. Nyambung kan? Itu namanya nakiro tapi mukhassasah, taksis. Nyambung. Dikhususkan, itu maksudnya taksis. Ayo. Ja'a datang, telah datang siapa Zaidun Zaid
raqiba farasin, halnya orang yang menunggang kuda. Fal halu, maka bermula hal, fi hadzal misali, di dalam ini contoh, takhassasat, itu terkhusus, bil idofati, dengan idofah. Ada yang baca tukhus sisat, ya sama aja. Saya mah takhassasat ya. Takhassasat itu menerima, terkhususkan apa raqibu faros atau hal. Ayo. Ila nakiratan, Mana sih bil idofati? bil idofati La nakirotin. bil- Nakirotan. bil idofati, dengan idofah, ila nakirotin, pada nakiroh. Wa kalamuhu, dan bermula ucapannya hadal misal, Ucapannya musonif. dan bermula ucapannya musannif, syamilun, itu mencakup, laha, terhadap Idofah. idofah, Nah, maksudnya lahayu terhadap al-halu fi hadal misal takhassasat bil idofah maksudnya. Ayo. liduhuliha, karena masuknya hal, tahtan nakiroti, pada yang di bawah isim nakiroh. Maksudnya begini. Wa kalamuhu syamilun laha lidukuliha tahtan nakiroti. Awas, itu sulit itu. Contohnya musonif membuat contohnya Kiai Syareh membuat contoh ja'a zaitun raqiba farosin. Lafaz raqiba farosin itu kan ditaksis. Lafaz raqib dimudofkan ke lafaz faros. Oke? Itu tetap tercakup dalam hal yang berupa isim nakiro. Walaupun nakironya ditaksis dengan idofah. Nyambung. Awas itu jelimet loh. Wa kalamuhu syamilun laha lidukuliha tahtan nakiroti. Ucapannya musonif. Bukan musonif sih. Ucapannya musonif ja'a zaitun raqiban, itu termasuk mencakup terhadap isim yang berupa nakiroh, karena lafaz raqiban tetap berupa isim nakiroh. Itu maksudnya. Ayo. Waqatati, dan Tolong perhatikan. betul, dan terkadang datang apa al-haluhal ma'rifatan, halai isim ma'rifah, fil lafzi, di dalam lafaz, di annaha, karena sesungguhnya isim ma'rifah muawwalatan itu ditakwil bin nakirati, dengan isim nakiroh. Nahu ja'a Boleh pakai Zaidun wahdahu, itu seumpama lafaz ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a, telah datang, siapa Zaidun Zaid, wahdahu, hale sendirinya Zaid. Perhatikan. Kenapa wahdahu itu ma'rifat? Wahda mudhof ke hu. Kan berarti ma'rifat. Karena wahda nakiro dimudhofkan ke hu. Hu itu kan isim dhamir. Isim dhamir itu ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Maka wahdahu sebagai hal itu berupa isim ma'rifat. Walaupun berupa isim ma'rifat, ditakwil ay munfaridan. Oke? Sama dengan la ilaha illallah wahdah. Kadang-kadang wahdaka. Iya kan? Nah, itu sama aja. Ayo. Aimun faridan, tegasnya halnya orang yang sendiri. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, wala takunu. Dulu. Udah nyambung kan belum? Nih, saya jelasin. Ini enggak apa-apa. Wala ini enggak usah saya tulis, papan tulis. Wala yakunul halu, berarti kan? Wala yakunul halu illa ma'rifatan. Namanya tarkib hal itu pasti berupa isim nakiro. Beda mubtada, harus berupa isim ma'rifat. Beda sama fa'il. Fa'il boleh nakiro, boleh ma'rifat. Tapi kalau hal harus berupa isim nakiro. Nyambung. Makanya ja'a zaidun raqiban.
Rakiban nakiro. Rakibtul farosa musrojan nakiro. Lakitu Abdallahi rakiban nakiro. Nyambung nggak? Tolong diperhatikan. Kalau kemarin-kemarin kalian boleh meleng. Nah kalau sekarang harus belajar serius. Harus belajar paham. Hal wajib berupa nakiro. Itu maksudnya wala yakunu illa. Kan ada la yakunu illa. Sama dengan la ilaha illallah. Paham? Artinya apa? Hal wajib nakiro. Gampangannya gitu. Wala yakunul khalu illa nakirotan. Nah, sungguh pun demikian. Nah, itu maksudnya wakot ta'til khalu ma'rifatan fil lafzi li'annaha, sambil kalian lihat kitabnya. Disimak. Li'annaha mu'awwalatun bin nakiro. Khal terkadang ada yang lafadznya ma'rifat tapi harus ditakwil dengan nakiro. Ini contohnya. Umpamanya Ja'a Zaidun, perhatikan, wahdahu. Wahda nakiro, hunya ma'rifat. Artinya mundofnya wahda kepadahu ini kan berarti menjadi ma'rifat. Walaupun lafadznya wahdahu ma'rifat itu wajib ditakwil. Takwil itu di atas tafsir. Ditafsiri ay munfaridan. Tuh. Nah ini wahdahu ma'rifat tapi ditakwil dengan munfaridan yang nakiro. Tuh. Kalau di Alfiyah kawah dakat stahid. Tuh. Kalau di Alfiyah itu sering kalian berdoa la ilaha illallah wiridan wahdahu la syarikalah. Itu wahdahu ay munfaridan. Oke, nyambung? Kalau wala yakunu terusin. Ya kelar. Dan itu tolong digaris bawahi karena itu ada tambahan. Qauluhu bermula ucapannya musannif wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, itu lafaz wala takunu illa ba'da tamamil kalami. Wala yakunu, dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami, kecuali itu setelah sempurnanya kalam. Yakni itu menghendaki siapa musannif annal hala, pada sesungguhnya hal, budlatun itu tambahan. Tahu kan budlah? Kalau fa'il naibul fa'il itu umdah. Ja'a Zaidun. Udah kayak Erwin, cerminan mulut. Belajar cerdas, belajar tekun. Perlu pintar. Apa itu maksudnya budlah? Lebihan. Andai kan dibuang kalimat masih bisa dipahami. Itu budlah. Makanya harus belajar dari saat ini. Udah besok-besok nggak usah mondar mandir mulu, harus jelasin. Nah, nggak ngencing harus kuat. Itu aja lah. Nyambung budlah. Kalau fa'il atau naibul fa'il atau mubtada itu umdah. Apa itu umdah? Pilar utama. Kalau dibuang kalam nggak bisa dipahami. Nyambung itu. Nah, catat baik-baik itu bahasa budlah. Ingat-ingat. Oh, budlah itu lebihan. Apa maksudnya lebihan? Kalau dibuang kalam masih bisa dipahami. Normalnya begitu, walaupun nanti ada catatan. Syair itu, ayo. Fala takunu, maka tidak ada apa hal illa ba'da ayyatimma, kecuali itu setelah bahwasanya sempurna apa kalamu kalam dunaha dengan tanpa hal. Ya. Wa ma'na tamamil kalami, dan bermula maknanya lafaz tamamil kalami ayya khoda, itu bahwasanya mengambil apa al fi'lu fi'il fa'ilahu pada fa'ilnya fi'il atau maf'ulahu atau maf'ulnya fa'il. Nah, maksudnya apa sih tamamil kalam? Ya itu fi'il udah ada fa'ilnya atau maf'ulnya. Itu loh ya maksud, ayo. Walaysa, dan tidak ada apa al muradu yang dimaksud ayyak, Maksud apa? adanya kalam
Yang dimaksud dengan sempurnanya kalam. Itu loh maksudnya. Ayo. Ayakuna bahwasanya Obatnya laisa. ayakuna itu bahwasanya ada apa al kalamu kalam mustagnian itu cukup anha dari hal bidalili qauli syairi dengan dalil ucapannya penyair innamal maitu mayya'i Innamal mayyitu mayya'isu kaiban. Innamal mayyitu mayya'isu kaiban. Kasifan balau qalilar roja'i. innamal maitu Mayyitu jangan maitu. innamal mayyitu bahwasanya mayit Bermula mayit. innamal mayyitu bermula mayit man itu orang Mula bahwa innamal mayyitu bahwasanya bermula mayit. innamal mayyitu bahwasanya bermula mayit man itu orang Itu mana aja tadi dibaca mungkin sama Kevin. Iya kan? ya'isu yang hidup kaiban Siapa man kaiban hale orang yang sedih kasipan hale orang yang ngerusula balahu pada cobanya man qalilar rojai hale yang sedikit harapannya Nah, ayo. izla yasihu karena tidak sah apa al istighna'u kecukupan bima itu dengan perkara qoblal hali Belum menyebut hal. di dalam sebelum menyebut hal. Fatakulu maka berkata siapa kamu innamal mayyitu mayya'isu pendapat innamal mayyitu mayya'isu qauluhu bermula Dengerin dulu. Ini masing-masing ada tambahan. Yang tambahan itu nggak ada dalam kitab makan. Kemari untuk jelas nggak panggil dulu. Baru diperhatiin supaya ngajinya paham. Gitu loh. Kan tadi dikatakan dalam kitab matan kalian udah hafal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal tidak boleh tidak harus jatuh setelah sempurnanya kalam. Ini contohnya ini. Ja'a Zaidun wahdahu. Wahdahu ini hal. Kan udah ada fi'il fa'il. Berarti udah cukup apa belum kalam? Baru ada hal. Oke, nyambung, paham. Tapi dikomentari sama musonif. Walaisal muradu. Itu maksudnya saya baca caranya dah. Yakni annal hala fudlatun. Fala yakunu illa ba'da ayyatimmal kalamu dunaha. Hal adalah fudlah. Tahu fudlah? Lebihan. Nih. Ya contoh inilah, contoh semuanya itu fudlah. Termasuk inilah ja'a zaitun munfaridan. Ini fudlah. Maksudnya fudlah umpamanya ini dibuang. Ja'a zaitun masih bisa dipahami yang di atas al-ikhbar bimaji'i zaid. Nyambung. Udah lu diri dah. Udah diri dah. Udah diri. Gak pantas disayang memang anak Ipang heran saya. Begitu kok siang masih bandel. Alhamdulillah. Ini sayang macam mana heran saya mah. Udah gak pantas lah. Udah gak imbang lu bandel, lu gak imbang. Orang bandel kalau cerdas mending. Udah goblok bandel, udah gak pantas bisa dah. Kalau saya bilang mau begitu gak tahu diri lah. Habis capek ke. Saya habis capek habis dari pagi segala macam masih ngeliat orang ngaji ngantuk udah. Udah enggak. Kalau bahasa Jawa ini memang enggak kedugo pisan. Ini maksudnya fudlah, nyambung fudlah.
Paham? Udah, tawaf lagi sono. Nah, zaitun ini disebut unta. Udah sini aja dah. Apa itu unta? Pilar utama. Kalau fuddah lebihan, maksudnya lebihan. Andaikan kalam tadi nggak disebut, makna masih bisa diartikan. Ja'a zaitun masih ada artinya. Itu artinya zaitun umdah. Paham? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, nah itu umdah. Tapi kalau munfaridan atau rokiban yang contoh di atas tadi, itu fuddah. Nyambung ya? Tapi berarti karena itu yang saya maksud. Walaisal muradu ayyakunal kalamu mustaghniyan anha. Enggak semuanya hal itu bisa dibuang seperti itu walaupun fuddah. Ngerti? Kalau contoh di situ innamal berarti kan itu bukan maitu. Mundiri paham? Innamal maitu. Innamal maitu mayyaisu. Kaiban. Ini kaiban hal. Walaupun hal dia tidak bisa dipukul rata dengan lafaz munfaridan. Nyambung? Paham nggak? Jadi nggak semuanya hal itu fuddah. Ada kalanya ini tambahan keterangan. Dengerin pri. Kalau di Quran dalam surah Luqman wala tamsi fil ardi maroka. Loh. Di situ nggak ada kata tambahin. Wala tamsi. Ini asalnya ada ya dibuang. Fil ardi marokan. Ini marokan khal. Walaupun hal dinyatakan dari fudlah, kalau hal ini dibuang, maknanya malah jadi nggak karuan. Nah, kalau marohan dibuang menjadi walatam fil ardi, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi. Kan berarti malah larangan berjalan. Padahal orang berjalan bukan bebas. Makna asalnya walatam fil ardi marohan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini marokan dengan kesombongan. Seenaknya lu main sepeda ke tengah-tengah, nanti kesenggol, atau lu jalan seenaknya bawa. Nah itu maksudnya berjalan dengan keadaan angkuh, sombong, itu yang nggak boleh. Yang dilarang bukan jalannya, tapi yang dilarang adalah sifat semena-mena dalam keadaan berjalan. Itu maksudnya walaisal muradu ayyakunal kalamu mustaghniyan anha bidalil qaul syair. Nah, kan itu innamal mayyitu mayyaisu kaiban kasifan balahu qalilar rajai. Itra yasikul istighna bima qoblal khal. Karena enggak sah menganggap cukup dengan yang sebelum hal. Akan berarti innamal mayyitu mayyaisu. Mayit adalah orang yang hidup. Masa mayit itu orang yang hidup? Namanya mayit hidup atau mati? Nah maksudnya innamal mayyitu mayyaisu kaiban. Kaiban itu orang yang hidupnya ngesuram ini sama dengan mayit. Makanya syukur itu penting. Kalian itu harus bersyukur. Iya kan? Karena banyak orang-orang di luar Al-Aziz, di luar kalian ini yang sekolah enggak, ini enggak. Tapi karena syukurnya kalian itu kurang, malah udah disekolahkan pengennya keluar sekolah dan lain sebagainya. Itu maksudnya innamal mayyitu mayyaisu kaiban. Mayit yang sebenarnya adalah orang yang hidup dengan penuh bersyukur, enggak pernah berterima kasih. Nyambung itu. Ini tolong diterapkan, tolong diamalkan. Dinasihatin nggak bisa, dikasih tahu baik-baik nggak bisa, mulai kayak Alvin seperti itu. Ada ribet ya. Lanjut.
Qauluhu bermula ucapannya musannif wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, yaitu lafaz wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu, dan tidak ada apa sahibuha, sahibnya hal, illa ma'rifatan, kecuali itu isim ma'rifah. Yakni itu menghendaki siapa musannif annal isma, pada sesungguhnya isim, allazi itu isim, tati yang datang, minhu dari alladzi, apa al-halu hal, la yakunu itu tidak ada apa isim, illa ma'rifatan, kecuali itu isim ma'rifah. Nah, terus dulu. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal itu pasti ma'rifat. Halnya kan wajib nakirah tadi. Wala yakunul halu illa nakiratan. Yang pertama, berarti kan. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Jadi ada 4 poin bab hal itu. Lah apa saya? Al halu wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hayat. Wala yakunu illa nakiratan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal, nah ini ja'a Zaidun. Zaid ini selain fa'il dari ja'a, dia berfungsi juga sebagai, kalau wahdahu atau munfaridan kan tadi hal. Namanya hal kan ada yang mempunyai hal. Berarti Zaidun disebut sahibul hal. Sahibul hal itu harus berupa ma'rifat. Tahu banyak mubtada harus berupa isim ma'rifat. Kalau mubtada berupa isim nakirah boleh, tapi harus ada musawwir. Begitu juga nanti yang berikutnya. Di taksis itu firman Allah, kaqouli ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakimin amro. Amro itu hal. Hal, sahibul halnya kullu amrin nakiro. Tapi udah disifati dengan hakimin. Nyambung itu. Udah nyambung ya. Udah 1 jam. Nah, kalau bisa besok yang baca 2 orang. Jadi kalau ada yang logat kurang, nanti bisa terbackup sama berikutnya. Ya lihat situasi aja lah. Besok tamyiz. Gampang. Tamyiz tinggal hayat kalian robah, gawat. Apa yang susah? Maka kalau ngajinya dengan mahabbah, ngajinya dengan semangat yang maksimal lah, benar. Jadi oke. Kita juga bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.